Lu Yun mengambil risiko ketahuan dan kembali ke kuil Zunbo lagi. Dia tidak datang ke sini untuk bertemu orang asing. Sebaliknya, dia menyukai apa yang disebut Pagoda Prajna. Dari ingatan Mamaipi, dia mengetahui bahwa Pagoda Prajna ini bukan hanya harta karun kuil Puzun, tetapi juga harta karun terbaik di seluruh negeri Donglai, bersama dengan Menara Beku, ditempati oleh para biarawati, dan menjadi Menara Selatan dan Menara Utara Tanah Donglai. Lu Yun datang ke sini kali ini untuk Pagoda Prajna. Jika dia bisa mencurinya, dia akan mencurinya. Jika kamu tidak bisa mencurinya, itu akan dihancurkan olehnya. Bagaimanapun, kita tidak bisa menyimpannya untuk keledai tua botak ini. Kediaman yang ditata untuk Lu Yun berada di bagian paling selatan kuil Zunbo, dengan gunung di belakangnya yang menjadi sandaran kuil Zunbo. Pohon bodi kuno ditanam di seluruh pegunungan dan dataran, tetapi sebagian besar dihancurkan oleh telapak tangan Xuan Wu. Sekarang Lu Yun samar-samar bisa merasakan kekuatan penghancur yang tersisa di gunung itu, yang menunjukkan kekuatan gerakan telapak prajna pengasih yang agung dari Xuan Wu dan tekadnya untuk membunuh Lu Yun. Bahkan Lu Yun sendiri tidak dapat membayangkan jika Chaos Bloodworm tidak mengambil tindakan, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di bawah telapak tangan ini. Mungkin saja tempat itu akan dibom hingga tidak ada lagi yang tersisa. Hei, Kepala Biara Mamaipi, apakah kamu mendesah melintasi Gunung Wangshan? Sebuah suara sumbang terdengar di telinga Lu Yun, dan si Zhenxianglah yang paling tidak ingin dilihat Lu Yun. Mengapa orang ini terus menggangguku seperti plester kulit anjing? Bukankah ini penyakit yang serius? Sebelum Lu Yun dapat berbicara, si Zhenxiang menghela nafas lagi. Oh, pohon bodi yang luar biasa. Semuanya hancur. Tapi untungnya pohon bodi kuno di puncak gunung tidak hancur, kalau tidak. Ini akan menjadi kerugian besar bagi sekte Buddha kita. Bagaimanapun, kita ingin menanam pohon bodi yang lain. Pohon bodi munculnya pohon-pohon purba tidak bisa tidak menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya material, dan juga membutuhkan sejumlah peluang. Hah, Lu Yun tercengang, mengira pohon bodi dan pohon bodi kuno ini bukanlah hal yang sama. Lu Yun sekarang tertarik, tetapi sulit untuk menanyakannya secara langsung, lagi pula, identitasnya saat ini juga adalah kepala kuil. Namun Chaos Bloodworm yang membaca ingatan Mamapi sepertinya telah menelan jiwa Mamapi lalu tertidur lelap. Sudah pasti mustahil untuk mengandalkannya sekarang. Tepat ketika Lu Yun khawatir tentang bagaimana mengeluarkan kata-kata klise dari mulut si Zhenxiang tanpa meninggalkan jejak apapun. Tanpa diduga, si Zhenxiang mulai berbicara sendiri dengan keras. Pohon bodi ini sebenarnya mirip dengan kura-kura. Bukankah orang menyebutnya kura-kura berumur 1000 tahun? Pohon bodi ini tidak hanya perlu tahan terhadap pertumbuhan ratusan ribu tahun, tetapi juga perlu mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi sebelum dapat tumbuh menjadi pohon bodi kuno. Tidak hanya itu, sebelum berubah menjadi pohon bodi kuno, ia harus tahan terhadap baptisan guntur dan malapetaka surga. Hanya dengan menahannya maka ia dapat disebut sebagai pohon bodi kuno dalam arti sebenarnya. Kalau dipikir-pikir, sudah hampir 100 tahun sejak terakhir kali saya mempelajari agama Buddha di bawah pohon bodi kuno. Benar-benar memabukkan untuk merasa seolah-olah Sang Buddha sedang membacakan ajaran Buddha tepat di sebelah Anda. Petik 2. Memang, Lu Yun setuju, tapi pikirannya telah melayang ke pohon bodi kuno di puncak gunung. Sayang sekali jika Anda tidak menyimpan barang bagus seperti itu di saku Anda. Ada tujuan lain perjalanan darat menuju kuil Puzun. Kepala Biara Mamapi. Kepala Biara Mamapi, mengapa perhatianmu akhir-akhir ini terganggu? Ini tidak seperti dirimu sebelumnya. Saya memahami bahwa kehancuran kuil merupakan pukulan besar bagi Anda, tetapi sebagai manusia yang hidup, Anda harus menantikannya. Tidak ada rintangan yang tidak dapat diatasi. Petik 2. Si Zhenxiang menepuk bahu Lu Yun dan berkata, jadi inilah alasan mengapa kamu mengirim anak harammu ke kuil Xiao Yao daripada membawanya bersamamu. Apakah kamu mengira hari ini akan datang? Lu Yun berkata dengan marah. Si Zhenxiang, dia memandang Lu Yun dengan heran. Bagaimana kamu mengetahui hal ini? Ketika dia bertemu si Zhenxiang dalam perjalanan, Lu Yun meminta informasi dari Chaos Bloodworm tentang orang ini jika terjadi keadaan darurat. Dan dari ingatan Mamaipi, kami mengetahui bahwa meskipun pria ini terlihat gemuk dan naif, namun dia sangat dalam. Dia berspesialisasi dalam hal-hal yang menusuk dari belakang. Dia adalah tipikal pria di depan orang lain dan penjahat di belakang orang lain. Jangan khawatir tentang bagaimana aku mengetahuinya, katakan saja padaku kan. Lu Yun berkata dengan percaya diri. Hei, aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, Kepala Biara Mamaipi. Aku punya anak tidak berbakti yang berlatih di Xiao Yaomen, kata si Zhenxiang sambil membelai kepala datarnya. Jangan bicarakan ini, aku datang kepadamu hari ini untuk sesuatu. Aku ingin melihat apakah kamu akan berpartisipasi. Oh, jangan pergi, aku belum selesai berbicara. Si Zhenxiang berteriak sambil melihat punggung Lu Yun saat dia berbalik. Maaf, saya tidak tertarik. Silakan kembali. Si Zhenxiang melompat dan menghalangi jalan Lu Yun. Ini tentang pohon bodi kuno. Bukankah Kepala Biara Mamapi tidak mau mendengarnya? Ketika Lu Yun mendengar ini, dia langsung tertarik. Bukankah seseorang memberinya bantal saat dia tertidur?
Namun wajahnya menunjukkan kerutan. Pohon bodi kuno. Apa yang kamu lakukan? Kamu ingin mencurinya dan menanamnya di rumahmu. Si Zhenxiang menggelengkan kepalanya seperti mainan dan dengan cepat menyangkal, bahkan jika Anda mencoba memberi saya lebih banyak keberanian, saya tidak akan berani mencuri pohon bodi kuno. Jika kepala biara Xuanwu menangkap saya harus mengulitinya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Si Zhenxiang tersenyum dan berkata, tentu saja saya ingin menghidupkan kembali perasaan misterius membaca kitab suci di samping Sang Buddha. Tapi, Lu Yun tentu saja sangat gembira di dalam hatinya, tapi di permukaan dia berpura-pura ragu-ragu, seolah sedang mempertimbangkan pro dan kontra. Oh, kepala biara Mamaipi, simpanlah hatimu di dalam hatimu. Aku sudah lama mengenal jebakan dan lingkaran sihir yang dipasang di sekitar pohon bodi kuno. Aku bisa menuntunmu ke dalamnya dengan mata tertutup. Lu Yun berpikir, benar saja. Pohon bodi kuno ini dikelilingi oleh lingkaran sihir untuk perlindungan. Sebelum Lu Yun setuju, si Zhenxiang sudah membuka pintu dan pergi. Sebelum keluar, ia meninggalkan pesan, jika Anda pergi, bertemulah di perempatan timur pada tengah malam. Jika Anda tidak pergi, mohon minta kepala biara Mamaipi untuk mengingat persahabatan selama bertahun-tahun dan jangan menceritakan hal ini. Saya di sini. Terima kasih banyak. Lu Yun melihat punggung montok si Zhenxiang dan tersenyum penuh arti. Pergi. Tentu saja kamu harus pergi. Kamu harus pergi. Tapi saat itu masih sore, jadi Lu Yun memutuskan untuk pergi jalan-jalan agar dia bisa menemukan sesuatu untuk dilakukan untuk keledai tua botak ini. Lagi pula, keledai botak ini telah bekerja keras untuk menciptakan Jie Tian dari ketiadaan. Jika saya tidak memanfaatkannya dengan baik, bukankah saya akan sangat menyesal atas matinya sel otak keledai botak ini? Rakyat, hanya saja, jangan terlalu malas, kalau tidak Anda akan mudah sakit. Terutama orang-orang yang tidak memiliki rambut di kepala mereka. Rumah yang ditugaskan oleh Lu Yun awalnya berada di bagian paling selatan Kuil Zunbo, jadi dia memanjat tembok dan meninggalkan Kuil Zunbo. Tapi yang tidak disadari Lu Yun adalah di sudut, lampu merah melintas. Kamu pencuri kecil Jie Tian. Jangan pergi. Kamu berani datang ke Kuil Sun Tian. Aku akan membunuhmu dengan tongkatku hari ini. Biksu tua yang memegang tongkat Zen dengan marah meneriaki Lu Yun di depannya. Berhenti mengejar. Terus mengejar. Lihat kembali rumahmu. Rumahmu hampir terbakar. Lu Yun berteriak di belakangnya. Dia juga terdiam, dia terbakar kegirangan. Saat kami akan menjalani proses terakhir, kepala biara Kuil Sun Tian, biksu tua yang memegang tongkat Zen di belakangnya, tiba-tiba kembali. Tapi jika dia sendirian, Lu Yun benar-benar tidak takut, paling buruk, mereka bisa menghadapi Bai bersama. Bagaimanapun juga, kekuatan biksu tua ini adalah kekuatan Dzogchen di alam surgawi, tetapi dia tidak tahan dan ada sekelompok keledai botak dari Kuil Zizunbo di belakangnya, yang semuanya kekuatannya ada di Dzogchen alam surgawi. Akan sangat merepotkan untuk menyelesaikan masalah ini, dan Lu Yun juga khawatir sebelum terlambat, bala bantuan mereka akan tiba lagi. Pada saat itu konsumsi cahaya akan membunuh Anda. Dia tidak punya pilihan selain lari menyelamatkan nyawanya, tapi misi perjalanan ini bisa dianggap selesai. Kuil Zuntian telah berubah menjadi lautan api. Sebagian besar biksu di kuil tersebut telah terinfeksi api aneh tersebut. Sekarang tugas pertama Lu Yun adalah melarikan diri dan membiarkan generasi mendatang kembali ke Kuil Zunbo untuk menonton pertunjukan tanpa ada yang menyadarinya. Pencuri kecil Jie Tian, mati. Tiba-tiba terdengar teriakan tajam dari hutan secara diagonal di bawah Lu Yun. Lu Yun mendongak, dan kepala botak berkilau itu hampir membutakan matanya. Orang tua botak ini cukup pandai menggunakan kelebihannya sendiri. Dia bahkan memikirkan tindakan yang begitu kejam. Lu Yun mengeluh dalam hatinya. Dan sosok itu sudah sangat cepat, dan sekarang sudah membunuhnya dengan cahaya Buddha yang tak ada habisnya. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, dan tubuhnya langsung dilalap api. Pukulan fatal dari keledai botak di depannya mengenai Lu Yun. Selain riak api, tidak ada riak lain sama sekali. Lain kali saat kamu menyergap, tolong berhenti berteriak saat kamu berada ribuan mil jauhnya. Kamu sedang melakukan serangan diam-diam. Yang kami inginkan adalah kejutan. Kamu tidak diminta memanggil formasi. Orang lain tidak akan melihatnya, kan? Oh, benar, tidak akan ada waktu berikutnya untukmu. Perhatikan di kehidupan selanjutnya. Suara Lu Yun mencapai telinga biksu itu, menyebabkan dia membeku karena terkejut. Ketika dia sadar kembali dan ingin mundur, seekor ikan besar dengan warna hitam putih bening dan nyala api telah memenuhi matanya. Tidak, tapi siapa yang mau mendengarkannya? Ikan Yin yang tidak bisa melakukannya, dan Lu Yun bahkan tidak bisa melakukannya. Dan dari awal hingga akhir, kurang dari 2 detik berlalu. Bahkan kepala biara Kuil Zuntian yang mengejarnya menyusulnya, dan penyergapan serta serangan diam-diam telah berakhir. Faktanya, serangan diam-diam lawan cukup bagus, tapi sayang sekali sasaran serangan diam-diamnya adalah Lu Yun. Monster ini memiliki kekuatan jiwa yang jauh melebihi manusia biasa. Dengan terampil melemparkan cincin penyimpanan yang jatuh ke tanah ke dunia Flame Mountain. Lu Yun berdiri di sana, memandangi para biksu yang mengelilinginya dari segala arah. Dia sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata,
Teman-teman negeri Donglai, apakah kamu menyukai hadiah yang kami berikan padamu hari ini? Dasar sampah dunia atas, serangga. Apakah kamu tidak takut akan pembalasan dari Buddha karena melakukan hal-hal tidak bermoral seperti itu? Raung kepala biara Kuil Zuntian. Berhentilah berbicara omong kosong kepada sampah seperti Jietian, agar tidak ternoda oleh sebab akibat benar dan salah, selamatkan dia secara langsung. Ubah aku. Kamu belum mampu. Seluruh tubuh Lu Yun tersulut api yang berkobar. Ikan yin dan yang hitam putih berenang dengan cepat di sekelilingnya, dan seketika seluruh tubuhnya berubah menjadi lautan api. Dan sosok Lu Yun juga menghilang di lautan api. Suhu tinggi yang mengerikan yang bahkan merusak ruang membuat semua biksu takut untuk melangkah ke lautan api. Para biksu memandang lautan api di depan mereka dengan ekspresi serius. Mereka bingung mengapa seseorang seperti Jietian, yang menentang alam, dapat menaklukkan kesayangan langit dan bumi, api aneh. Kekuatan yang menakutkan, panas yang menyengat, dan keinginan yang kuat untuk menghancurkan tidak sebanding dengan api biasa, bahkan api hewan pun. Hanya api aneh di dunia ini yang dapat melakukannya. Bisakah orang-orang Jietian bersembunyi dan melakukan hal-hal licik? Biksu terkemuka di kuil Zunbo berteriak ke lautan api dengan wajah muram. Maka itu tergantung apakah kalian keledai botak mengakui bahwa kalian adalah ayam atau anjing. Suara Lu Yun keluar dari lautan api. Biksu terkemuka di kuil Zunbo terdiam setelah satu kalimat. Anak yang lidahnya tajam. Kamu tidak perlu berdebat dengannya. Biarkan saja dia bersembunyi di sini. Bala bantuan kita akan segera tiba. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Kata kepala biara kuil Tianzun. Aku tidak bisa bertahan lama, tapi aku bisa menukar hidupku dengan kuil Xiaoyao. Aku merasa ini adalah kesepakatan yang berharga. Suara Lu Yun datang dari lautan api, katakan kamu yang sebenarnya. Aku datang ke sini untuk mati kali ini, tujuannya adalah untuk menarik perhatianmu dan mengulur waktu bagi rekan Jietianku yang lain untuk menghancurkan kuil Xiaoyao. Kuil Xiaoyao seharusnya menjadi lautan api sekarang. Haha. Apa? Biksu terkemuka dari kuil Zunbo mengerutkan kening dan meraung, kamu sangat kejam. Saya tidak menyangka ini akan menjadi momen ketika pihak lain ingin memancing harimau itu menjauh dari gunung. Di satu sisi, ini adalah kuil terbesar kedua dalam agama Buddha, dan di sisi lain, ini adalah sisa-sisa Jietian. Tidak ada perbandingan sama sekali dalam hal mana yang lebih serius. Biksu terkemuka di kuil Zunbo mengertakkan gigi dan berkata, semua biksu, ikuti saya. Dukung kuil Xiaoyao. Meskipun mereka sangat enggan, demi situasi keseluruhan, mereka hanya bisa membiarkan bebek itu terbang. Mereka juga ingin membagi pasukannya, tetapi hal ini mungkin terjadi. Xiaoyao Men memiliki personel pendukung yang tidak mencukupi, yang merupakan sebuah kegagalan. Tidak ada cukup penjaga di sini, jadi mereka dibunuh oleh bajingan Jietian dengan api aneh. Mereka tidak mampu untuk tidak mencobanya ketika saatnya tiba. Lagi pula, tidak ada yang berani menggunakan nyawanya sendiri untuk mengukur intensitas api alien. Melihat biksu itu secara bertahap semakin menjauh, lautan api perlahan menghilang, tetapi tidak ada suara dari Lu Yun. Yang ada hanya ikan hitam putih aneh yang berputar di udara dan terbang menuju hutan di bawah. Saat ini, Lu Yun sedang berbaring santai di dahan pohon besar, wajahnya penuh penghinaan. Memotong. Keledai tua botak ini tidak tahan ketakutan. Tidak menarik. Faktanya, ketika dia sedang menyebarkan lautan api, dia sudah menyelinap keluar dari lingkaran yang dikelilingi oleh sekelompok biksu terkemuka. Alasan kenapa aku tidak segera kabur adalah karena aku ingin mempermainkan keledai tua botak ini. Di sisi lain, ini untuk mengalihkan fokus keledai tua botak ini agar mereka bisa bersiap menghadapi segala sesuatunya di malam hari. Dan barusan dia sedang berbicara dengan keledai botak itu melalui ikan yin yang di lautan api. Tapi saya tidak menyangka keledai botak ini begitu ceroboh. Membosankan. Kembali. Lu Yun mengambil kembali ikan kecil yin yang berenang bolak-balik di antara jari-jarinya dan dengan cepat memindahkannya ke satu arah. Ketika Lu Yun kembali ke kuil Zunbo, matahari baru saja terbenam. Dan karena tingkah lakunya yang centil, Lu Yun, yang masuk dari pintu masuk utama, tidak melihat banyak biksu di sepanjang jalan. Setiap orang seharusnya keluar untuk mendukung kuil Xiaoyao. Lu Yun juga memanfaatkan kesempatan ini untuk berjalan-jalan di sekitar kuil Zunbo, namun yang mengejutkannya adalah dia tidak menemukan bangunan mirip menara. Bahkan karena takut saya salah memahami pemahaman Donglai Land tentang pagoda, saya membaca setiap plakat. Tidak ada kata, pagoda Prajna, di seluruh kuil Zunbo. Dengan keraguan di benaknya, Lu Yun kembali ke kediamannya. Sebelum dia sampai di pintu, Lu Yun mendengar suara menjengkelkan datang dari kediamannya. Jika bukan si Zhenxiang itu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Lu Yun masuk dengan cepat. Ku bilang, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu setuju untuk melakukannya pada tengah malam? Aduh, aku sangat takut. Si Zhenxiang berkata, menenangkan hati kecilnya, apakah kamu tidak takut bertindak impulsif dan mengikuti saudara-saudara dari kuil Zunbo untuk mendukung kuil Xiaoyao? Aku datang ke sini khusus untuk menghentikanmu. Anda. Awalnya saya ingin pergi, tapi kemudian saya berubah pikiran. Lu Yun berkata dengan nada netral. Hanya saja Lu Yun memiliki keraguan di dalam hatinya.
Dari ingatan Mamai Pi, dia tidak melihat seberapa dekat keduanya sebelumnya. Tapi kenapa si Zhenxiang sering menunjukkan kebaikannya padanya? Jika Anda melakukan perilaku abnormal, pasti ada setan. Apakah dia sudah menemukan identitas aslinya? Itu juga tidak benar. Jika dia benar-benar melihatnya, mengapa dia tidak mengekspos dirinya sendiri? Tidak peduli apa, dia membakar kuil yang dia kelola dengan susah payah. Keduanya setidaknya memiliki kebencian yang tersumpah. Mungkinkah dia ingin merencanakan sesuatu pada dirinya sendiri? Tepat ketika curah pendapat Lu Yun sedang intens. Kata-kata si Zhenxiang langsung membuyarkan pikirannya. Kepala biara Mamai Pi, untungnya, Anda tidak pergi. Pria dari Jietian itu pada dasarnya kejam, seperti binatang buas, dan dia tidak mengenal rasa sakit. Lu Yun sekarang sangat yakin ada yang aneh pada si Zhenxiang. Pasti ada yang salah dengan dirinya. Anda harus tahu bahwa putranya sedang berlatih di kuil Xiaoyao. Tapi si Zhenxiang tidak peduli dengan hidup atau mati putranya untuk berhubungan dengan orang luar seperti dia. Tidak ada yang salah dengan ini, siapa yang bisa mempercayainya. Tapi Lu Yun sekarang ingin tahu jenis obat apa yang dijual di labu si Zhenxiang ini. Oh, kepala biara si Zhenxiang, pernahkah kamu berperang melawan orang yang membelah langit? Lu Yun berkata dengan berpura-pura terkejut. Si Zhenxiang menggelengkan kepalanya yang gemuk dan telinganya yang besar dan berkata, tidak, tidak. Rumor, aku mendengarnya. Dia sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan berkata, karena kepala biara Mamai Pi baik-baik saja, saya akan pergi dulu, dan jangan lupakan apa yang terjadi malam ini. Saat ini, kuil Zunbo kosong dari staf. Ini hanyalah sebuah berkah dari surga untuk kita tunggu. Ini adalah peluang bagus, jadi manfaatkanlah. Petik 2. Lu Yun mengangguk setuju. Kemudian dia menyembunyikan dirinya dan mengikuti pihak lain secara diam-diam. Namun, yang tidak disangka Lu Yun adalah si Zhenxiang keluar dari halaman rumahnya, langsung pulang, jatuh di atas kang dan mulai tidur nyenyak. Saya tidur lebih dari 5 jam, sampai tengah malam. Dan Lu Yun berada di luar jendela selama lebih dari 5 jam, membuatnya bertanya-tanya apakah dia terlalu banyak berpikir. Tapi saat itu sudah jam 12 tengah malam, dan Lu Yun mengikuti si Zhenxiang dan bergegas ke tempat yang disepakati. Yang tidak disangka Lu Yun adalah si Zhenxiang akan mengundang seseorang selain dirinya, dan ini juga seorang biksu terkemuka dari kuil Zunbo. Meskipun Lu Yun tiba, dia tidak segera muncul untuk melihat apakah mereka berdua akan menunjukkan ceker ayam mereka. Siapa sangka kedua orang ini tidak saling mengucapkan sepatah kata pun, bahkan tidak berkomunikasi satu sama lain secara spiritual. Melihat setengah jam telah hampir berlalu, Lu Yun pun berjalan keluar gang di sampingnya. Dengan wajah penuh permintaan maaf, dan menghadapi ekspresi tidak puas dari kedua orang itu, Lu Yun berkata dengan malu, maaf. Maaf. Maafkan aku. Setelah kepala biara si Zhenxiang pergi, lelaki tua itu memikirkan murid dan cucunya lagi, dan dia minum anggur sambil merasa sedih. Lu Yun berbicara dengan sangat tulus, dan tingkah laku serta nada suaranya tepat. Jika tidak, dia kurang tulus, dan jika terlalu berlebihan, itu terasa dibuat-buat. Ini bisa disebut pertunjukan tingkat aktor, dan dia langsung menangkap si Zhenxiang dan keduanya. Si Zhenxiang menepuk bahu Lu Yun dan menghibur, Amitabha. Kepala biara Mamai Pi, jangan terlalu sedih. Orang tidak bisa dibangkitkan setelah kematian. Ya, aku tahu. Tapi, sayang sekali. Wajah Lu Yun sedih, dan bibirnya bergetar saat dia berbicara. Resep marmite. Sebelum si Zhenxiang dapat mengatakan apapun, dia disela oleh biksu terkemuka dari kuil Zunbo. Oke. Jika kamu terus menggiling, hari akan fajar. Apakah kamu masih pergi? Pergi. Tentu saja aku pergi. Tolong pimpin jalannya, kata Wu Di Zhangyuan. Lu Yun melihat apa yang disebut Wu Di ini. Dengan kekuatannya yang sempurna di alam abadi surgawi, dia layak atas posisinya, tetapi penampilannya agak sulit untuk dijelaskan. Hidung bengkok, dagu lebar, dan sepasang mata kecil yang menyaingi tahi lalat. Setidaknya kita berhubungan dengan tahi lalat. Mereka bertiga baru saja berjalan menuju gunung di belakang kuil Zunbo dalam kegelapan, namun nyatanya mereka semua memiliki niat jahatnya masing-masing di dalam hati. Perhatikan satu sama lain di sekitar Anda. Pada saat ini, sekelompok biksu terkemuka dari kuil Zunbo juga bergegas ke kuil Xiaoyao. Melihat kuil yang masih terang benderang di tengah malam, semua orang berpikir keras. Dia juga tahu bahwa dia ditipu oleh Lu Yun. Pada saat ini, biksu muda yang berjaga di pintu maju ke depan dengan senyuman di wajahnya. Para biksu terkemuka di kuil Zunbo datang jauh-jauh, tetapi mereka tidak diterima sama sekali. Bolehkah saya bertanya layanan seperti apa yang Anda inginkan dari para biksu terkemuka? Meskipun kuil Xiaoyao adalah sebuah kuil, namun perlahan-lahan berkembang menjadi kuil semi-komersial seiring dengan perubahan zaman. Adapun di mana komersialisasi ini, lampunya masih terang dan kebisingan terus terdengar di tengah malam, semua orang tahu. Distrik lampu merah yang tepat di Dongnai. Itu layak untuk kata Xiaoyao dari kuil Xiaoyao. Para biksu terkemuka di kuil Zunbo saling memandang dengan kaget, dan mereka segera dihentikan oleh hal ini. Jika dia berbalik dan pergi sekarang, orang akan mengira biksu terkemuka di kuil Zunbo itu sedikit sombong.
Mengapa kamu tidak masuk dan melihat-lihat? Saran seorang biksu senior dari kuil Zunbo. Kalimat ini sepertinya membuka kotak Pandora. Itu menjadi pukulan terakhir yang mematahkan unta yang disebut cadangan di hati semua beku. Kamu di sini. Ayo pergi. Sialan. Aku hanya punya banyak amarah dan tidak ada tempat untuk melampiaskannya. Masuk ke dalam dan keluarkan tenaga. Titik 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 titik. Sekelompok biksu terkemuka yang awalnya bersiap untuk berperang tiba-tiba menjadi wisatawan. Semuanya, silakan masuk. Saya pasti akan membiarkan semua biksu terkemuka datang dengan gembira dan pergi dengan segar. Saya berpikir, pertunjukan bulan ini sepenuhnya bergantung pada biksu terkemuka di kuil Buddha ini. Kalian berdua, perhatikan. Kalian harus mengikutiku dari dekat di jalan di depan, jika tidak jebakan akan terpicu, dan kita bertiga harus menjawab di sini. Lu Yun dan si Zhenxiang segera waspada. Dan Lu Yun juga mengetahui satu hal melalui sindiran di sepanjang jalan. Si Zhenxiang yang gendut di depannya ini juga pertama kali datang ke sini secara diam-diam. Ketika saya membual tentang Haiko bahwa saya bisa berjalan ke pohon Bodhi kuno dengan mata tertutup, itu benar-benar tidak masuk akal. Apalagi penggagasnya bukanlah si Zhenxiang, melainkan Wudi Zhang Yuan yang memimpin. Adapun tujuan si Zhenxiang mencarinya, itu karena di antara para kepala biara, hanya Mamai Pi yang mengenalnya, jadi dia akan mengunjunginya lagi dan lagi tanpa malu-malu. Alasannya adalah untuk menemukan seseorang untuk menemaninya, pertama untuk menambah keberaniannya, dan kedua untuk mencegah Wu Di berkomplot melawannya. Ketika dia mendengar alasan kedua, Lu Yun hampir menahan seteguk soda garam dan menyemprotkan si Zhenxiang yang gemuk di depannya sampai mati. Kenapa saya jongkok lama-lama tanpa hasil? Ternyata saya jongkok pada orang yang salah. Wu Di ini adalah kekuatan pendorong di balik segalanya. Lalu kenapa Wu Di mencari si Zhenxiang? Mungkinkah ada sesuatu dalam dirinya yang diidam-idamkan Wu Di, atau... Lu Yun melihat lemak tubuh si Zhenxiang dan fitur wajahnya yang bergoyang yang hampir memanjang. Menggelengkan kepalanya, tidak atau. Jadi apa yang membuat Wu Di khawatir tentang si Zhenxiang? Brengsek, mengapa saya harus mematikannya? Apakah si Zhenxiang hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan dia? Tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk menggali pohon Bodhi kuno. Selama dia bisa membawa dirinya ke depan pohon Bodhi kuno, apakah kedua orang ini hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan dia? Tapi saat berjalan, Lu Yun tiba-tiba berhenti. Tunggu, Lu Yun memanggil si Zhenxiang dan Wu Di depan. Ada apa? Kepala biara Mamai Pi. Si Zhenxiang berbalik dan berkata. Wudi Zhang Yuan, arah ini sepertinya salah. Mengapa kamu memimpin kami dalam lingkaran diagonal? Lu Yun menunjuk ke pohon Bodhi di sebelahnya. Ada goresan yang sangat jelas terlihat pada pohon Bodhi. Sekilas terlihat bahwa pohon itu diukir belum lama ini. Inilah yang baru saja kulakukan selama ini. Sekarang kita bertemu lagi, apalagi yang berputar-putar ini. Lu Yun berkata lagi. Lu Yun awalnya mengira pihak lain akan menunjukkan ekor rubahnya. Ketika Wu Di mendengar ini, wajahnya dipenuhi amarah. Kalian berdua pecundang, apakah kalian menutup telinga terhadap perkataanku sebelumnya? Melihat ekspresi wajah Wu Di, sepertinya dia tidak hanya berpura-pura. Mungkinkah dia terlalu banyak berpikir? Saat ini si Zhenxiang berbicara. Maaf, Tuan Wu Di. Perhatian saya baru saja teralihkan dan salah menebak. Pada saat ini, Lu Yun juga teringat tendangan itu dan berkata, sudah kubilang. Saat aku berjalan tadi, muncul sol besar yang sangat tidak beraturan. Ternyata kamu salah berjalan. Sampah. Sayang sekali. Sekarang kita semua terjebak dalam formasi, teriak Wu Di dengan marah, matanya seolah ingin memakan si Zhenxiang. Oke, bahkan jika kamu membunuhnya sekarang, itu tidak akan membantu. Lebih baik segera mencari jalan keluar. Mencari cara untuk keluar. Hah, tidak semudah itu. Formasi hilang 1000 mil ini dibuat oleh kepala biara generasi sebelumnya. Semua metode yang digunakan berasal dari zaman kuno. Bagaimana cara memecahkannya? Konsep formasinya pada waktu itu berbeda dari hari ini. Wu Di meraung marah. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Si Zhenxiang berkata dengan sedih. Apa yang harus kita lakukan? Tunggu kematian. Wu Di berteriak, melanggar lokasi pohon Bodhi kuno tanpa izin adalah hukuman mati. Si Zhenxiang gemetar ketakutan, sementara Lu Yun berjalan dengan santai, karena sekarang formasi telah diaktifkan, dia tidak perlu khawatir. Meskipun Lu Yun tidak tahu apa-apa tentang formasi zaman kuno, dia masih memiliki penelitian mendalam tentang ilmu pedang di zaman kuno. Dari segi prinsip satu kehidupan, 2, 3, dan 3 memunculkan segala sesuatu, walaupun ada perbedaan di antara keduanya, pada hakikat sama. Keistimewaan formasi pada zaman dahulu bukanlah pembunuhan, melainkan penipuan dengan berpura-pura menjadi nyata, membuat orang tidak sadar bahwa mereka berada dalam formasi tersebut, sehingga musuh tidak bisa keluar walaupun mereka tahu bahwa mereka ada di dalamnya formasinya, jadi mereka hanya bisa biarkan penyelenggara mengontrol Anda. Oleh karena itu, ketika Lu Yun melihat ilmu pedang kuno di atas, meskipun 9 dari 10 bagian dari formasi ini tidak dapat dipahami, ia tidak sebodoh biksu setinggi 2 kaki yang kebingungan. Tidak hanya itu, jangan sampai dilupakan.
Lu Yun masih memegang kartu truf di tangannya, sepatu bot Fei Yun. Itu adalah harta karun yang dapat mengabaikan batasan formasi apapun. Hanya saja Lu Yun tidak ingin membeberkan terlalu banyak kartu asnya kepada kedua orang tersebut. Wu Di dan Shi Zhenxiang sudah duduk di tanah menunggu kematian, tapi mereka melihat Lu Yun berjalan berkeliling, tampak berpikir. Kepala biara Mamai Pi, apakah kamu masih memahami formasi dari zaman kuno? Shi Zhenxiang bertanya, dengan cahaya bersinar lagi di matanya. Aku tahu sedikit. Coba lihat. Lagi pula, duduk dan menunggu mati itu, Duduklah. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Lu Yun segera berjongkok di tanah, dan kabut di depan matanya tiba-tiba menghilang. Garis-garis yang tadinya tidak dapat dia pahami dan pahami menjadi lebih jelas. Dia mencoba berjongkok dan mengambil 2 langkah, tetapi menemukan bahwa formasinya tidak berubah. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia hendak memberitahu Shi Zhenxiang berita itu. Saya mendengar Wu Di berbicara omong kosong. Berpura-pura menjadi hantu. Jika dia bisa menghancurkan formasi hilang 1000 mil ini, aku, Wu Di, akan berdiri terbalik dan sial. Karena Tuan Wu Di ingin menerobos dirinya sendiri, saya harus puas. Lu Yun berkata sambil tersenyum, saya benar-benar berhasil menembus formasi penelusuran hilang 1000 mil. Sungguh, rasa frustrasi di wajah Shi Zhenxiang menghilang. Fitur wajah yang bengkok berpisah ketika mereka tersenyum dan berpisah. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa memecahkan formasi dari zaman kuno? Wajah Wu Di dipenuhi rasa tidak percaya. Percaya atau tidak, apakah kamu tidak akan mengetahuinya jika kamu berjalan bersamaku? Lu Yun berkata dengan senyuman di wajahnya, tapi apa yang terlihat di wajah lama Mamai Pi agak menyedihkan. Berjongkok saja seperti ini dan ikuti aku. Lu Yun menatap Shi Zhenxiang secara khusus, meskipun ini adalah tantangan besar bagimu, demi nyawa kita bertiga, tolong tunggu. Jongkok dan berjalan memang menjadi tantangan besar bagi Shi Zhenxiang yang memiliki tinggi lebih dari 1,6 meter dan berat lebih dari 300 kilogram. Apakah kamu tidak mencoba membunuhku? Kepala biara Mamapi. Saat ini, Wu Di mengajukan diri dan berkata, saya di belakangnya, awasi dia. Anda tidak perlu menggunakan ini sebagai alasan ketika saatnya tiba. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Begitu Shi Zhenxiang berjongkok, lemak di perutnya bahkan menelan kakinya, dan dia mendarat kurang dari 1 kaki jauhnya. Wu Di, yang mengikutinya dari dekat, memandang Shi Zhenxiang, yang tampak seperti bakso di depannya, dan merasa sedikit menyesal. Jika Shi Zhenxiang tidak bisa berjalan dengan mantap dan terhuyung-huyung, dia akan berubah menjadi pai daging dalam sekejap. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Mereka bertiga berhasil keluar. Shi Zhenxiang pingsan di tanah, berkeringat banyak. Kakiku bengkak menjadi 2 batang. Aku lelah, aku lelah. Shi Zhenxiang berkata dengan terengah-engah. Melihat penampilan Shi Zhenxiang, Lu Yun diam-diam merasa bahagia. Bahkan, meskipun dia berjalan normal, dia bisa memimpin mereka berdua keluar. Tapi dia hanya ingin menantang kelemahan Shi Zhenxiang, jadi dia mengatakan sebelumnya bahwa dia akan jongkok dan berjalan. Kemudian Lu Yuan memandang Wu Di yang terdiam dan murung. Apa yang harus saya katakan? Tuan Wu Di, apakah Anda akan membuka mata untuk kami berdua? Wu Di mendengus dingin, wajahnya yang sudah muram terasa lebih buruk daripada makan kotoran. Shi Zhenxiang di sampingnya dengan cepat mulai memasak, terengah-engah untuk menghaluskan semuanya. Oh, kita semua berteman. Kita tidak bertemu saat melihat ke atas, tapi kita bertemu saat melihat ke bawah. Itu hanya lelucon, jangan dianggap serius. Dan setelah sekian lama tertunda dalam formasi penelusuran hilang 1000 mil ini, jalan masih panjang. Jika kita turun dalam tanda tinta, aku khawatir hari akan benar-benar fajar. Pembawa damai Shi Zhenxiang membujuk. Wu Di mendengus dingin dan berjalan ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat Lu Yun hendak mengikutinya, dia dihentikan oleh Shi Zhenxiang. Kepala biara Mamai Pi, tolong aku tidak bisa berdiri. Lu Yun menghampiri dan membantu Shi Zhenxiang. Shi Zhenxiang mengambil kesempatan itu untuk mengatakan sesuatu di telinga Lu Yun. Perhatikan Wu Di Zhang Yuan ini. Kemudian dia tertatih-tatih ke depan dan berjalan ke depan. Lu Yun melihat sosok Shi Zhenxiang yang pergi dan menjadi semakin bingung dengan situasinya. Tapi Lu Yun yakin tidak satupun dari mereka memiliki niat baik di hati mereka. Setelah berjalan hanya 2 langkah, Wu Di yang memimpin jalan berhenti. Ada jebakan di mana-mana di depanmu. Kamu harus mengikutinya dan jangan membuat kesalahan lagi. Jika tidak, begitu jebakan dipicu, kamu tidak hanya akan mati di tempat, tetapi 2 lainnya juga akan terpengaruh. Petik 2. Saat Wu Di berbicara, dia melirik Shi Zhenxiang di belakangnya. Dengan pelajaran yang didapat dari terakhir kali ini mereka bertiga berjalan ekstra hati-hati. Melewati bentangan terakhir perjalanan tanpa insiden. Kami sampai pada apa yang disebut pohon bodi. Namun yang tidak disangka Lu Yuan adalah menurutnya pohon bodi kuno setidaknya harus setebal tangki air, dengan cabang dan dedaunan yang rimbun, seperti payung besar untuk melindunginya dari angin dan hujan. Namun nyatanya,
Pohon bodi purba itu hanya setipis pergelangan tangan, dan hanya terdapat sedikit daun berserakan di ketiga dahannya, yang terlihat sangat layu. Namun ketika Lu Yun berada dalam jarak 10 meter dari pohon bodi kuno, ia menemukan bahwa pohon bodi kuno tersebut memiliki sebuah gua khusus. Perasaan hening yang membungkam segalanya tidak hanya meningkatkan persepsi Lu Yun terhadap energi spiritual di sekitarnya beberapa kali, tetapi juga membuat dia merasa sangat nyaman. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkannya. Pohon bodi kuno layak disebut sebagai pohon spiritual pertama yang menyehatkan jiwa. Dibandingkan dengan itu, Suanmu hari itu hanyalah sampah, tidak ada bandingannya sama sekali. Tak heran jika Deng Tuzi beberapa kali ingin mendapatkan pohon bodi kuno ini. Godaannya kepada sang master binatang memang tak tertandingi. Lu Yun hendak mengambil 2 langkah ke depan, mendekati pohon bodi kuno. Perubahan tiba-tiba terjadi, dan tubuh si Zhenxiang seperti bola daging, membesar dengan cepat di matanya. Perasaan menenangkan jiwanya langsung hancur. Ekspresi Lu Yun memadat, dan dia mengulurkan tangan kirinya, melepaskan kekuatan besar dari tubuh si Zhenxiang. Melihat dada si Zhenxiang, di jantungnya, sebuah lubang sebesar bola biliar mengeluarkan darah. Si Zhenxiang memuntahkan darah dan berkata, "Mamapi." Darah yang melonjak menyumbat tenggorokannya, dan si Zhenxiang tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Lu Yun, mengapa orang ini mengutuk sebelum meninggal? Saat ini, angin kencang datang dari atas kepalanya, dan Lu Yun dengan gesit menghindarinya. Dia sejak awal memperhatikan situasi Wudi. Bagaimana dia bisa berhasil dalam serangan diam-diam lainnya? Jieji, apakah kamu merespons dengan cepat? Wudi memandang Lu Yun dengan senyuman di wajahnya, dan senyuman itu memilukan. Mengapa kamu melakukan ini? Lu Yun berkata dengan percaya diri. Dia benar-benar tidak menganggap serius pihak lain karena kekuatannya yang sempurna di alam abadi surgawi, tetapi Lu Yun sedikit penasaran mengapa pihak lain melakukan ini. Mungkinkah kamu tidak ingin memenuhi janjimu untuk berdiri tegak, jadi kamu melakukan ini? Ekspresi Wudi membeku, sedikit tidak wajar. Mamai Pi, saya akui bahwa Anda memang memberi saya sedikit kejutan. Anda mampu menghancurkan formasi penelusuran hilang 1000 mil. Saya harus berterima kasih untuk ini. Jika tidak, jika kepala biara Suanwu menemukannya, saya harus melakukannya. Saya bisa, jangan makan dan berjalan-jalan. Tapi kamu seharusnya tidak berjanji pada si Zhenxiang untuk ikut bersamanya. Lu Yun melirik si Zhenxiang yang tergeletak di tanah dan diambang kematian karena jantungnya telah ditembus. Kamu punya dendam terhadap kepala biara si Zhenxiang. Bagaimana kalau kamu membalas dendam dan aku berpura-pura tidak melihatnya? Beri aku jalan keluar. Wudi tertawa terbahak-bahak. Kamu tahu rahasiaku, menurutmu apakah mungkin memberimu jalan keluar? Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Wudi dikelilingi oleh cahaya Buddha, dan sepertinya dia akan mengambil tindakan. Apakah kamu tidak takut menarik perhatian kepala biara tua kuil Zunbo di kaki gunung jika kamu mengambil tindakan di sini? Sadar, agar tidak ketahuan, saya bawa Anda ke pohon bodi kuno ini. Aura yang dipancarkan pohon bodi kuno dapat dengan sempurna menutupi fluktuasi energi spiritual. Mata Lu Yun membelalak, dia tidak menyangka pohon bodi kuno ini bisa memberikan efek seperti itu. Jadi terima saja kematianmu, teriak Wudi. Melihat Wudi datang ke arahnya dengan cahaya Buddha yang bersinar, Lu Yun maju bukannya mundur, dan suara dentang pedang datang dari tubuhnya. Setelah bertabrakan, cahaya Buddha di sekitar Wudi dihancurkan oleh energi pedang tajam Lu Yun seperti aliran deras. Apakah kamu bukan Mamai Pi? Siapa kamu? Murid Wudi tiba-tiba menyusut dan dia berteriak. Sebaiknya kau turun dan bertanya pada Mamai Pi yang asli tentang pertanyaan ini. Lu Yun menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya, menebas di udara, dan menebas ke arah Wudi dengan energi pedang yang tajam. Engah, tubuh Wudi terbelah dua oleh energi pedang ini, namun muncul pemandangan aneh, tubuh bagian atas terbang terbalik, dan darah yang menyembur dari lukanya membentuk garis darah yang aneh, menarik tubuh bagian atas dan bawah Wudi kembali bersatu. Melalui jubah biksu yang robek tersebut, terlihat jelas bahwa tidak ada bekas luka yang tertinggal di kulit tempat energi pedang baru saja mengenainya. Jie, kamu tidak berpikir kamu akan membunuhku begitu saja kan? Kata Wudi dengan wajah galak, matanya dipenuhi cahaya merah, tubuhnya dipenuhi energi darah yang kaya, dan darah pembuluh darah di sekujur tubuhnya mulai membengkak. Aura di tubuhnya terus meningkat, dan dia masih mencapai ranah setengah langkah Daluo Jinxian. Lu Yun kaget, bukan karena ada Chaos Blood Worms di Wudi, tapi karena pihak lain masih bisa menempati posisi dominan saat menampilkan Chaos Blood Worms. Inilah yang mengejutkannya.